geostrategi Indonesia. Untuk topik pembahasannya diantaranya adalah pengertian geostrategi, fungsi geostrategi, sifat-sifat geostrategi, konsep dasar geostrategi, komponen strategi Astragrata, kemudian ada hubungan komponen strategi Astragrata, kemudian ada implementasi ketahanan nasional, kesimpulan dan saran. Yang pertama, pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi. Secara cermat, kondisi geografis Indonesia terletak pada persilangan dan berbagai aspek kehidupan yang secara objektif menjadi pertimbangan dasar. Seperti contoh ditinjau dari geostrategis Indonesia, terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni, menggunakan segala kemampuan sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Selanjutnya ada fungsi geostrategi, bersifat daya tangkal alam. Kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan. Geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek yang pertama ada ketahanan pada aspek ideologi, kemudian ketahanan pada aspek politik, selanjutnya ketahanan pada aspek ekonomi, kemudian ada ketahanan pada aspek sosial budaya, dan ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Untuk sifat-sifat geostrategi diantaranya yaitu berdasarkan sifat dasar ketahanan adalah sebagai berikut: percaya diri, terus manunggal dan mawas ke dalam, yaitu selanjutnya berubah menurut waktu, tidak tergantung pada pihak lain, bersifat developmental atau pengembangan. Selanjutnya, konsep dasar geostrategi. Konsepsi adalah teori atau yang merupakan pedoman dalam menciptakan ketahanan nasional melalui pembangunan seluruh aspek ketahanan nasional. Seluruh aspek yang dimaksud adalah meliputi Trigatra atau 3 gatra dan aspek Pancagatra atau 5 gatra yang kemudian dikenal dengan Astragatra atau 8 gatra. Model-model yang ada dalam konsepsi ketahanan nasional itu meliputi 1. Konsepsi dasar ketahanan nasional model Astragatra, kedua konsepsi dasar ketahanan nasional model Morgenthau, yang ketiga konsepsi dasar ketahanan nasional model Alfred Mahan, yang keempat konsepsi dasar ketahanan nasional model Klein. Selanjutnya itu ada komponen strategi Astragatra atau 8 gatra. Komponen Astragatra merupakan pangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini. Dengan memanfaatkan dan menggunakan secara memadai segala komponen strategis tersebut, dapat dicapai peningkatannya dan pengembangan kemampuan nasional. Komponen ini terdiri atas 8 gatra aspek. Aspek ini dapat diklarifikasi dalam 2 bagian yang meliputi 1. Trigatra adalah komponen yang bersifat alamiah atau tetap. Komponen ini meliputi 3 unsur, yaitu aspek geografi,
sumber daya alam, keadaan, dan kemampuan penduduk. Yang kedua itu ada Pancagatra atau 5 gatra. Komponen ini meliputi 1. Ketahanan nasional di bidang ideologi, 2. Ketahanan nasional di bidang politik, 3. Ketahanan nasional di bidang ekonomi, yang keempat ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya, dan yang kelima ketahanan nasional di bidang ketahanan dan pertahanan. Selanjutnya ada hubungan komponen strategi Astragatra. Hubungan komponen strategi antargatra dalam Trigatra dan Pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim disebut hubungan kolerasi dan ketergantungan atau interdependensi. Oleh karena itu, hubungan komponen strategi dalam Trigatra dan Pancagatra tersusun secara utuh menyeluruh komprehensi integral di dalam komponen strategi Astragatra. Sedangkan unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astragatra yang terdiri atas komponen Trigatra dan komponen Trigata dan komponen Pancagatra. Selanjutnya itu ada gatra geografis dan sumber kekayaan alam. Gatra geografis dan penduduk, ada gatra kekayaan alam dan penduduk. Selanjutnya untuk hubungan komponen strategi Astragatra itu ada gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial dan budaya, dan gatra keamanan dan ketahanan. Selanjutnya untuk implementasi ketahanan nasional. Implementasi ketahanan nasional diartikan melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan yang dilandasi oleh sikap pules dan tangguh untuk mengembangkan daya saing bangsa sehingga menjadi bangsa yang kompetitif dan dihormati di dunia. Untuk menjadi bangsa yang berdaya saing, maka bangsa Indonesia harus mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan efisien, transparan, dan accountable. Beberapa masa permasalahan besar adalah masa politik yang terkait dengan kesiapan menghadapi globalisasi, politik luar negeri yang bebas aktif, masalah disentralisasi, banyaknya kasus disentralisasi karena banyaknya ketidakadilan dan otonomi sistem partai politik dan birokrasi. Dalam bidang ini yang harus kita ketahui itu meliputi implementasi ketahanan dalam bidang politik. Dalam bidang ini ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, dalam rangka menghadapi globalisasi. Yang kedua, mengembangkan politik luar negeri yang bebas aktif. Kemudian, masalah disentralisasi dan ekonomi. Selanjutnya, masalah disentralisasi dan otonomi. Kemudian penataan sistem politik yang menjamin kestabilan pemerintahan, sistem birokrasi yang efisien. Selanjutnya itu ada implementasi ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ini ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, yaitu pertama, ada menata kebijakan fiskal, kemudian mengembangkan industri yang berorientasi pada produk dalam negeri, kemudian menggiatkan swasembada pangan. Selanjutnya untuk implementasi ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya yaitu beberapa hal yang harus dilaksanakan, diantaranya meningkatkan HDI Indonesia dengan meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian bisa meningkatkan pendidikan dari 60% lulusan SD menjadi lebih tinggi dengan memberikan dana pendidikan minimal 20% dari APBN. Yang selanjutnya, meningkatkan perbaikan lingkungan dengan upaya penataan
daerah industri melalui tata guna lahan, pengendalian konversi hutan, pengelolaan sampah, dan pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah. Selanjutnya, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga negara untuk memberikan perlindungan terhadap kecelakaan, kematian, dan pelayanan hari tua. Selanjutnya ada implementasi ketahanan nasional dalam bidang hukum. Beberapa hal yang harus dilaksanakan adalah yaitu meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dan dukungan sama menunjang dan memadai. Beberapa hal yang harus dilaksanakan adalah pertama, meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dan dukungan sarana menunjang yang memadai. Yang kedua, meningkatkan pemberantasan korupsi. Beberapa lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK, Tipikor, dan peradilan korupsi dengan maksud menurunkan tingkat korupsi. Yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran HAM dari semua masyarakat. Yang keempat itu ada mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat. Kesimpulannya yaitu ketahanan nasional atau yang disebut juga dengan geostrategi merupakan metode atau aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Ketahanan Indonesia diperlukan dan dikembangkan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah negara Indonesia, meningkatkan kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khas wilayah tumpah darah negara. Selanjutnya, saran geostrategi hendaknya dipelajari setiap bangsa agar dapat mempertahankan keamanan bangsa tersebut dari berbagai gangguan, baik gangguan yang berasal dari dalam negeri maupun gangguan dari luar negeri, untuk memperkuat ketahanan nasional. Setiap bangsa hendaknya menegakkan hukum dan menertibkan kekuatan yang terrealisasikan untuk menjaga ketahanan dan keamanan negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.